Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2-8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, tanpa iman, kenyataan yang seharusnya membangkitkan harapan hanyalah akan membingungkan. Makam Yesus yang kosong adalah tanda kemenangan yang sempurna, kasih yang paling luar biasa, dan kehadiran yang paling berkuasa. Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes semuanya melihat kubur kosong itu. Tetapi iman mereka yang terbatas membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan pada akhirnya menerima karunia besar yang ditawarkan kepada mereka. Saudara-saudari, dalam mendekati misteri Tuhan, kita haruslah meningkatkan iman kita. Jika tidak, apa yang seharusnya menimbulkan harapan dan keberanian hanya akan menjadi batu sandungan bagi kita. Hanya iman yang tulus dan murah hati kepada Kristus yang memampukan kita untuk menerima keadaan hidup kita dengan harapan dan kekuatan. Saudara-saudari, berlari adalah bagian integral dari Injil hari ini. Maria Magdalena berlari, Petrus berlari, dan Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus. Kasih kepada Tuhan menjadi sangat penting bagi mereka. Apa yang mereka lihat di makam bisa dilihat tanpa lari sama sekali, tetapi ketepatan waktu adalah tanda kasih kepada Tuhan. Jika kita ingin mengalami Kristus dan kuasa kebangkitannya, maka kita perlu merasa sangat penting dan utamanya hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus berusaha untuk bertemu dengannya dan memberikan diri kita kepadanya di sini dan saat ini. Yohanes, Petrus, dan Maria Magdalena pada akhirnya akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan akan kebangkitan dan menjadi utusan kebangkitan. Tapi pertama-tama mereka haruslah melihat makam yang kosong. Mereka juga perlu melihat dan menyentuh Kristus yang bangkit. Semua ini akan menimbulkan keheranan, perenungan, dan akhirnya tumbuhnya kesadaran yang akan menimbulkan keyakinan. Tuhan bekerja dengan cara yang sama dalam hidup kita. Pertama, ada pengalaman hidup kita, orang yang kita jumpai, keadaan yang kita alami, peristiwa yang terjadi, kemudian keheranan dan refleksi kita tentang apa arti semua itu, lalu perlahan-lahan fajar iman tumbuh. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda